Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nike. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tadi baru membimbing proyek, kemudian dilanjutin mengajar seperti biasa rutinitas. Oke. Alhamdulillah ya Pak Niken. Oke, ada apa ini Pak Niken? Nah, kebetulan kan saya di kelas itu ada beberapa permasalahan terkait siswa, terkait motivasi belajar, Pak Ahmad. Oke, jadi apa nih 15 menit ke depan kita mau dapat apa nih? Ya, saya idealnya sih saya pengen punya solusi atas apa permasalahan dalam motivasi belajar siswa. Kebetulan kan kita masa peralihan ya, apalagi saya mengajar kelas 10. Kelas 10 yang saya ajar kan kurang lebih 1,5 tahun BDR kan, dan balik lagi ke pembelajaran yang biasa itu kan agak gimana gitu, siswa menyesuaikannya lagi itu. Bahkan mungkin beberapa siswa cenderung kehilangan motivasi belajar. Oke, berkaitan dengan motivasi belajar, mari kita identifikasi ya Pak Niken ya. Oke, kita mulai dari latar belakang mungkin ya. Kira-kira berkaitan dengan motivasi tersebut. Kenapa nih? Nah, saya juga kan mengidentifikasi siswa ya terkait motivasi belajar, terkait motivasi belajar eksternalnya maupun internalnya. Setelah itu kan saya juga mengidentifikasi siswa mana yang motivasi belajarnya kurang, terindikasi dari masuknya jarang, mengerjakan tugas jarang. Dari laporan beberapa guru dan BK juga ternyata ada 2 siswa yang motivasi belajarnya kurang. Saya melakukan home visit untuk melakukan pendekatan ke orang tuanya. Ternyata setelah mengidentifikasi, orang tuanya pun cenderung slow respon terkait pembelajaran, karena kan mereka disibukkan dengan aktivitasnya, sementara siswa tersebut kan tidak diarahkan. Nah, saya selaku guru orang tua sekaligus guru mereka di sekolah kan diamanahi oleh orang tuanya untuk mengarahkan. Nah, itu faktor eksternalnya tidak ada bimbingan dari orang tuanya. Terus faktor internalnya mungkin mereka itu belajar itu ya sekedar hanya menuntaskan pendidikan 12 tahun, mungkin tidak punya resolusi ke depannya mau jadi apa. Ya paling yang saya coba terapkan kan, kalau menginstruksikan mereka secara klasikal penuh ke yang lain mungkin ada rasa malu dari mereka. Kalau langsung menghitungkan masalah ke siswanya, mungkin saya ajak diskusi satu persatu siswa tersebut, kenapa pengen jadi apa. Kalau pengen jadi itu ya motivasi belajarnya harus gini. Tapi kan Bapak di sini hanya sebagai fasilitator, siswa kamu sendiri yang bisa merubah nasibmu sendiri. Oke, gitu. Baik. Berkaitan hal itu, rencana aksi nih dari Pak Niken sendiri itu apa kepada siswa yang demikian? Kan guru itu kan tidak seperti yang misalkan, mohon maaf ya, guru pabrik misalkan. Kalau dari bahan jadi langsung jadi produknya. Tapi namanya seorang guru kan saya berupaya secara telaten misalkan mengarahkan siswa tersebut supaya memfasilitasi dalam meraih mimpinya. Kan guru mah istilahnya kalau mahasiswa agen perubahan, sejatinya guru juga agen perubahan. Merubah dari siswa yang memang mungkin dia belum tahu, belum punya tujuan. Nah, guru misalkan menyediakan atau memberikan pengetahuan tentang tujuan-tujuan yang bisa dia capai. Ketika dia dapat misalkan, oh ini yang cocok dengan saya, mungkin motivasi belajarnya juga akan lebih gitu. Karena setelah itu kan asalnya 2 atau 3. Nah, sekarang yang satu itu mulai mengejar BDR-nya, karena setelah saya melakukan pendekatan secara personal dan dikunjungi ke rumahnya, terus pendekatan lewat orang tuanya, ternyata dia pun menyadari bahwa belajar itu bukan hanya sekadar menuntaskan kewajiban, tapi sebagai pemutus rantai kebodohan dan kemiskinan gitu. Tapi itu rencana aksinya luar biasa ya. Lalu komitmen Pak Niken nih untuk tujuan akhirnya itu ingin siswa itu seperti apa gitu? Nah, jadi kalau saya kepada siswa kan namanya pembelajaran terdiferensiasi, siswa juga sejatinya kan terdiferensiasi. Jadi kita kan tidak bisa menyeragamkan siswa untuk memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pasti kan berdasarkan keunikannya dan lainnya. Paling peran saya sebagai guru, sebagai wali kelasnya juga membuka cakrawala mereka bahwa mereka itu bisa menggapai ini loh. Kalau misalkan belajar dan mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah
Jadi kalau sekarang itu jangan takut misalkan untuk kuliah karena tidak ada biaya, asal kitanya punya semangat juang, asal punya semangat juang, positive thinking, terus mau bekerja keras, insya Allah yang mereka impikan juga tercapai. Setelah itu kan ada di kelas 10 kan ada yang namanya asesmen untuk penjurusan ya, dan penjurusan juga kan ada memilih jurusan dan lain-lain. Ternyata setelah saya memberikan hal itu dan diberikan link-linknya, mungkin ada alumni Seman yang jadi dokter, udah chat aja mereka gitu. Ya udah itu aja. Akhirnya setelah berkomunikasi, mereka juga punya jurusan-jurusan yang spesifik, pengen jadi dokter hewan lah, saintis lah, pengen jadi misalkan di bidang karantina apa gitu. Jadi mimpi mereka setelah diberi pengarahan menjadi spesifik. Kan biasanya jawabannya pengen jadi apa ya, orang sukses ya kan. Atau sukses kan definisi sukses kan banyak. Tapi ketika mereka dibukakan cakrawalanya tentang bahwa di luar sana itu ada loh ini. Jadi mereka tinggal memilih salah satu di antara itu sesuai dengan apa minat dan bakat yang mereka punya. Luar biasa sekali ya Pak Niken ya. Ada nggak tokoh yang jadi inspirasi untuk memotivasi anak itu? Nah, kalau anak-anak sekarang tokoh yang menginspirasi anak mungkin banyak ya. Mungkin banyak karena kalau kita kan biasanya tokoh-tokoh yang dari biografi, dari autobiografi gitu. Jadi anak-anak itu tokoh-tokoh yang dari YouTuber, mungkin Fadil Jaidi misalkan, Jeremy Pauline, ya tokoh-tokohnya gitu ya. Yang dia punya pengetahuan yang bagus, punya juga follower yang banyak gitu. Jadi mungkin tokoh-tokohnya melihat itu mereka. Dan saya merekomendasikan itu juga. Coba lihat orang yang meskipun sibuk, dia misalkan Jeremy Pauline meskipun sibuk, dia bisa meraih impiannya gitu. Apalagi kalian gitu yang misal keluangan waktu banyak, harusnya lebih bisa dari Jeremy Pauline, Fadil Jaidi, dan Maudy Ayunda dan lain-lain. Jadi patokannya YouTuber misalnya TikToker yang memang tidak hanya punya sensasi tapi punya background pendidikan yang baik. Oke, luar biasa sekali Pak Niken ya. Dari berbagai permasalahan yang muncul, kita sudah menentukan tadi tujuannya, lalu kita mengidentifikasi apa sih yang membuat itu motivasinya rendah ya, atau bagaimana rencana aksi Pak Niken sungguh luar biasa. Saya doakan rencananya itu berjalan dengan baik dan tujuan akhirnya capai ya tadi seperti apa yang disampaikan, bahwa kita itu harus menjadi pembelajar dengan motivasi yang tinggi seperti tokoh-tokoh yang tadi, bahkan bisanya lebih dari itu ya. Luar biasa, terima kasih Pak Niken ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya juga, menjadikan pengalaman bagi saya juga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terima kasih Pak Ahmad juga. Karena kan namanya terkadang guru itu tidak membutuhkan solusi, kadang hanya butuh didengar gitu kan. Sebenarnya solusi udah ada dalam dirinya, tapi ketika didengarkan muncul unek-uneknya, muncul solusinya. Jadi terima kasih untuk coachingnya juga, sehingga saya bisa mengutarakan yang sebenarnya sudah saya pikirkan gitu. Iya, sama-sama Pak Niken. Semoga sukses ya. Ya amin. Jadi kan siswa kita menyampaikan siswa kita menjadi gerbang kesuksesan. Ya, setidaknya lebih baik dari generasi kita lah. Oke. Terima kasih Pak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.